Selamat pagi, selamat berjumpa untuk persekutuan pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 17 Desember 2022. Mari saudara-saudara kita teduhkan hati sejenak bersama bersujud di hadirat Tuhan, nyatakanlah pujian dan syukurnya atas segala kasih karunia yang kita terima bersama dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Untuk edisi Sabtu Renungan Harian Toraya 17 Desember 2022, kita akan bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 36. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Mari berdoa sebelum firman kita dengarkan. Dengan pujian dan syukur, kami datang membawa diri kami di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya layak menjadi sebagai persembahan yang hidup. Sesungguhnya kami mensyukuri untuk segala berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami semua terberkati, kami terpelihara, kami ditopang, dikuatkan, dihibur. Terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan menjalani hari ini, itu semata-mata anugerah-Mu Tuhan. Dan kini kami pun dipersekutukan untuk sejenak bersama duduk merenungkan tentang kasih itu, meneduhkan hati untuk menghadap Tuhan. Dan kini kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang akan selalu menerangi langkah kami, dan hanya oleh kuasa Roh Kudus terang-Mu akan menerangi hati pikiran kami dan kami memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya
dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Rendah hati memandang Mesias. Rendah hati memandang Mesias, suatu tema yang menuntun kita untuk memahami perikop ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu musuh rohani dari pencapaian atau keberhasilan seseorang adalah saat keberhasilan dan kesuksesan melahirkan kesombongan dan keangkuhan hidup. Tidak ketinggalan kesombongan-kesombongan yang lahir dalam dunia pelayanan gereja. Ada banyak pelayanan yang merampas kemuliaan Kristus untuk dirinya sendiri dalam keberhasilan pelayanan. Yohanes adalah seorang yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama yang akan mendahului kedatangan Sang Mesias. Dalam karya pelayanannya, suara kenabiannya menggetarkan umat Israel dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Dalam kebesarannya dan ketenarannya, ia tetap belajar untuk rendah hati dan tetap memandang kepada Kristus. Kristuslah pusat dari pemberitaannya. Saat murid-muridnya dan banyak orang menyangka bahwa dialah Mesias, ia tetap rendah hati memandang kepada Sang Mesias. Ayat 28-30 menjelaskan bagaimana sikap Yohanes terhadap Sang Mesias. Kamu sendiri memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Dan di ayat 30 disebutkan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes terus belajar rendah hati dalam segala pencapaian pelayanan yang dilakukan. Ia tidak merampas kemuliaan Kristus. Ia belajar rendah hati agar Kristus yang dimuliakan dalam setiap keberhasilannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan, baik dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan, setiap orang dapat saja berhasil dan memperoleh kesuksesan. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati atas kesuksesan dan semua yang diperoleh dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Berbahagialah kita yang selalu dituntun Tuhan lewat firman-Nya. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama, sehingga kita akan terus dan terus untuk menjadikan hidup memuliakan Kristus. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh sadar bahwa dalam kehidupan kami, terkadang kami meninggikan diri. Terkadang kami lebih menyembunyikan kerendahan hati ketimbang keangkuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang datang menegur kami, mengajarkan kami untuk selalu memuliakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, menempatkan Kristus sebagai Tuhan kami, untuk kami hormati, untuk kami muliakan, untuk kami puji, dan bahkan untuk kami taati segala kehendak-Nya. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus sendiri akan menyempurnakan bagi kami untuk bisa memahami sekaligus menerjemahkan melalui sikap perilaku kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, bimbinglah kami dalam kasih-Mu. Sungguh kami tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk beraktivitas dan melakukan segala kegiatan-kegiatan kami. Hanya oleh kekuatan dari Tuhan, hanya oleh perlindungan dari Tuhan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan menjadikan kami kuat, semangat, dan bahkan kami percaya di dalam aktivitas Tuhan akan memberkati dan bahkan memperlengkapi kami dengan kecukupan hidup.
terus dan terus berdoa untuk setiap masalah-masalah hidup rumah tangga. Tuhan bukakan jalan, Tuhan menjadikan pendamai di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan menjadi penolong bagi mereka, dan Tuhan menjadi penerang di mana ketika mereka khawatir gelisah, jalan mereka dibukakan untuk melihat bahwa sesungguhnya bersama Tuhan ada kasih dan berkat. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan anak cucu mereka yang hidup dalam pertumbuhan pendidikan, harapan keluarga, harapan orang tua, harapan jemaat, bahwa kiranya anak cucu akan terus bertumbuh dalam usia, juga bertumbuh dalam iman. Terima kasih untuk setiap waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami, di mana kami bisa bersyafaat bersama, berdoa dengan saudara-saudara kasih yang bergumul oleh karena sakit penyakit, yang sudah lama, yang sementara pemulihan, ataupun yang sementara menjalani perawatan di rumah sakit. Anugerah-Mu semata yang akan menguatkan mereka, memberi kesabaran mereka, terlebih memberikan iman untuk selalu berserah, bahwa tekanan oleh karena penyakit tidak akan membatasi dan menghalangi kasih dan kemurahan-Mu, dan itu akan semakin membawa mereka pada kedekatan dengan-Mu untuk selalu bersandar pada kuasa dan kasih Tuhan. Berkati semua layanan yang mereka terima Tuhan, kiranya itu menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kini kami akan memulai dan melakukan kegiatan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari jalani hidup dengan penuh kekuatan, penuh semangat dan penyerahan diri, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mengiringi perjalanan hidup saudara, yang mana Tuhan akan selalu memberkati hidup. Mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.